Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang. Kami dari tim The Project Lab 2 dari Institut Teknologi Harapan Bangsa akan mempresentasikan ide bisnis kami yang berjudul Aska Syariah. Aska Syariah merupakan aplikasi sistem rantai pasok dan tabungan terintegrasi yang berbasis sharing ekonomi syariah. Ada 8 hal yang ingin kami bahas pada kesempatan kali ini. Our team, problem, solution, bisnis model dari Aska Syariah itu sendiri, market, milestone, financial projection selama 5 tahun ke depan, dan yang tidak kalah menarik, prototype. Tim The Project Lab 2 terdiri dari 2 orang. Saya, Abraham Lumbu Praga sebagai CEO dan teman saya. Perkenalkan, saya Hendra Divo Julianto sebagai COO. Baiklah, akan kita mulai. Masalah ini timbul dari bagaimana tingginya tren pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, ini menyebabkan kenaikan dari tingkat konsumsi daging nasional. Bila kita lihat data di tahun 2018, ada 662.000 ton kilogram kebutuhan daging nasional. Hal ini tidak berbanding lurus dengan produksi peternak lokal, maksud kami, di angka 403.000 kilogram. Hal ini menyebabkan adanya gap yang dilihat pada grafik warna abu-abu sebesar 259.000 kilogram per tahunnya. Hal ini menyebabkan pemerintah mau tidak mau untuk mengimpor kebutuhan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Begitu juga di tahun 2019 terjadi tren peningkatan terhadap impor. Pemerintah cenderung untuk tidak membatasi angka impor tersebut. Maka dari ini, ada 2 hal yang dapat kita lihat, bahwa adanya ketidakmampuan suplai daging yang diproduksi secara nasional di dalam negeri untuk menjawab kebutuhan nasional. Dan di sini juga terdapat peluang untuk aplikasi sistem integrasi untuk menjawab kebutuhan ini. Apa solusi kami? Solusi kami, Aska Syariah, merupakan produk berbasis teknologi, platform mobile dan web yang mengintegrasikan rantai pasok, hewan ternak, dan produk ternak. Ada 2 noble purpose yang ingin kami bawa. Kami ingin mengempower peternak, meningkatkan perekonomian peternak dengan cara menciptakan pasar daging yang stabil dan investasi yang menguntungkan. Dari sisi konsumen, kami juga ingin memberi kemudahan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurbannya. Seperti yang kita tahu, Aska Syariah merupakan aplikasi sistem integrasi rantai pasok. Bisa kita lihat di sini, ada konvensional. Secara konvensional sendiri di Jawa Barat, ada 7-8 step dari sapi yang diternakkan oleh peternak sampai ke daging yang dapat kita konsumsi. Dari peternak akan dijual sapi-sapi yang telah digemukkan tersebut kepada pengumpul di desa-desa. Pengumpul tersebut akan mendistribusikan sapi-sapi yang telah digemukkan tersebut ke pasar hewan. Di pasar hewan inilah terjadi transaksi, banyak macam transaksi mengenai hewan-hewan. Pasar hewan memegang peran penting. Pasar hewan akan mendistribusikan hewan-hewan ternak tersebut ke pedagang antar daerah yang merupakan distributor untuk ke pedagang pemotong. Di pedagang pemotong ini terjadi added value, di mana sapi-sapi yang telah digemukkan tadi akan dipotong, akan di packaging, akan di added value di pedagang penjagal ini. Ada 3 pedagang penjagal di sentra pedagang penjagal di Jawa Barat, ada di Ciamis, Tasikmalaya, dan Cianjur, yang nanti akan mengirimkan daging-daging itu ke pedagang besar, yang kemudian akan diteruskan kepada pengecer, yang nanti akan menyampaikan ke konsumen-konsumen, baik itu company maupun ke konsumen. Aska Syariah hadir tidak dengan menghapuskan serta-merta
peran-peran dari pedagang-pedagang ini. Kami ingin mengempower peternak. Kami ingin mengintegrasikan setiap rantai yang ada. Dengan Aska Syariah, kami akan mengintegrasikan rantai pasok, baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal di sini menggambarkan dari hulu ke hilir. Kami ingin mengintegrasikan dari peternak, kemudian kami akan mengumpulkan di dalam pedagang pengumpul antar daerah sebagai intermediasi. Untuk sapi-sapi tersebut akan diteruskan ke Aska Syariah ke dalam bentuk hub-hub yang nantinya akan terjadi proses added value, mulai dari penyortiran, penjagalan, pemotong, packaging, dan labeling. Kemudian kami sendiri akan langsung memberikan kepada konsumen, ke rumah tangga, ke industri-industri olahan lain. Akses pasar yang dimungkinkan oleh Aska Syariah ini pun sangat besar. Lewat sistem integrasi ini ada benefit-benefit yang dapat dirasakan oleh setiap pelaku bisnis. Yang pertama, yaitu memberikan sistem informasi terpadu yang sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku bisnis ya. Kemudian yang kedua, ada standarisasi rantai distribusi yang sampai saat ini belum terjawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat memberikan akses pasar yang sangat luas dan mudah, dan itu merupakan yang dibutuhkan peternak oleh saat ini. Yang keempat, ada pengimplementasian AI yang akan dibahas oleh teman saya untuk menstabilisasi harga. Pentingnya sistem informasi terpadu. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang harga daging sangatlah fluktuatif, tidak ada kestabilan di sana. Ini salah satu yang disebabkan oleh susahnya akses informasi oleh setiap pelaku-pelaku bisnis. Setiap pelaku bisnis butuh untuk tahu bagaimana stok, demand, dan harga di setiap kondisi, di setiap pelaku. Dengan sistem informasi terpadu ini, semua pelaku dapat mengakses informasi dengan mudah. Dari sisi peternak, peternak dapat menentukan siklus produksi yang tepat. Kapan sapi harus masuk dan kapan harus menjual sapi. Lewat sistem ini juga nantinya akan meningkatkan fleksibilitas dalam kemampuan peternak untuk memenuhi demand. Standarisasi. Sebagaimana kita lihat bahwa sapi-sapi ini didistribusikan dengan cara yang sangat tidak profesional. Kita lihat dari sini akan ada penyusutan bobot akibat sapi-sapi tersebut stres yang disebabkan oleh tidak adanya standarisasi sistem distribusi. Jika kita simulasikan, ada kerugian sebesar 1,14 triliun akibat penyusutan bobot dari sapi ini. Maka dari itu, Aska Syariah dengan tim ahli peternakannya berkolaborasi dengan MUI serta auditor ISO, kami akan membuat sebuah sistem standarisasi sistem distribusi yang baik untuk menjamin kualitas dan kehalalan produk. Ini adalah BMC kami. Sebagai gambaran akan kami jelaskan beberapa poin penting. Yang pertama itu key partner. Kami berkolaborasi dengan beberapa pihak. Yang pertama yaitu MUI, kemudian Perhimpunan, Kementerian, Koperasi Indonesia, Auditor ISO, dan yang kami Payment Gateway. Aktivitas yang kami lakukan, yang pertama yang harus untuk menjawab permasalahan ini yaitu adalah standarisasi kualitas produk dan proses distribusinya. Kemudian dari sisi customer kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu peternak, masyarakat, dan juga wholesaler. Peternak yang ingin kami sentuh yaitu yang berskala menengah ke bawah, berskala kecil, untuk mengempower mereka meningkatkan produktivitasnya. Namun tak menutup kemungkinan untuk peternak dalam jumlah yang besar untuk join dengan kita. Masyarakat yang terbuka akan teknologi dalam setiap sektor pengimplementasiannya akan kami sentuh lewat user interface yang menarik. Kemudian dari wholesaler yang membutuhkan kualitas daging yang baik namun dengan harga murah akan kami sentuh pula. Ada cost structure di sini dapat kita lihat. Ada pengeluaran. Yang pertama itu ada education dan standarisasi proses bisnis yang kita berikan kepada peternak.
marketing dan sales, pajak, infrastruktur teknologi yang kita persiapkan sebelumnya, SDM dan partnership fee kepada MUI dan auditor ISO. Untuk revenue streams-nya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana platform kami Aska Syariah beroperasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, di slide awal, terdapat data yang banyak mengenai data demand dan juga supply, termasuk gap yang terdapat di dalamnya. Nah, semua data-data yang tidak berjumlah sedikit ini akan disimpan ke dalam sebuah penyimpanan data. Dan tidak hanya menyimpan data-data itu, kita juga akan menyimpan profil customer, track record mereka, review yang mereka berikan, dan juga transaksi yang telah mereka buat selama menggunakan aplikasi kami. Nah, semua data-data yang dapat dibilang berjumlah banyak itu akan kemudian dikelola dan diatur untuk menghasilkan informasi yang sangat berguna dengan bantuan AI. Disitulah AI akan memainkan perannya untuk mengoptimalkan semua data yang dia miliki untuk dijadikan informasi. Informasi apa saja? Yang pertama, informasi yang siap mengenai angka demand dan supply yang sesungguhnya. Kedua, kita akan membuat bisnis yang akuntabel dengan bantuan AI itu. Nah, dengan bantuan AI itu, informasi-informasi penting berhasil tersampaikan. Dan untuk siapa informasi tersebut ditujukan? Informasi tersebut ditujukan terhadap B2C, B2B, maupun government atau pemerintah. Manfaat mereka menggunakan informasi kita ini, yang pertama, mereka dapat mengetahui market yang sehat dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang stabil. Manfaat yang lain yang dapat diberikan juga dapat menciptakan akuntabilitas bisnis untuk investasi jangka panjang. Lalu kita juga menghadirkan fitur-fitur untuk mencatat transaksi yang pernah terjadi di aplikasi kami sekaligus track record dari tiap-tiap pengguna. Kita akan masuk ke analisis SWOT. Yang pertama, kita punya strength atau kekuatan kita di market luar. Yang pertama, kita merupakan open platform yang tangguh, handal, dan juga beralaskan teknologi. Karena platform kami dibangun di atas teknologi. Yang kedua, kita menghadirkan skema pembayaran tabungan syariah. Kita menjamin kualitas produk kami merupakan berstandar tinggi dan bersertifikasi halal. Lalu kita juga menghadirkan fitur-fitur yang berguna dalam meningkatkan produktivitas penggunanya, baik petani maupun end consumer. Lalu kita juga menghadirkan user experience yang sangat menarik, di mana user experience ini belum pernah dihadirkan dalam aplikasi peternakan. Adapun kita memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kita tidak bisa menjamin konsistensi interaksi pengguna dalam penggunaan platform kami. Karena platform kami menghadirkan banyak fitur, maka workload yang diperlukan menjadi lebih lama. Walaupun begitu, kita memiliki kesempatan besar. Yang pertama, kita melihat kecenderungan masyarakat Indonesia tidak mampu membayar produk secara cash keras. Melihat harga hewan ternak yang mahal, maka untuk itu kita menghadirkan tabungan syariah. Kita juga melihat betapa berkembangnya demografi penduduk muslim di Indonesia. Kita juga melihat kebutuhan akan instrumen yang menjembatani peternak dan pembeli sehingga mampu mengontrol harga ternak. Untuk itu kita juga menganalisis pola hidup masyarakat. Karena pola hidup sekarang ini bisa dibilang serba instan, termasuk dalam kegiatan membeli hewan ternak. Lalu kesempatan kami juga menghadirkan standarisasi yang sangat memadai untuk memudahkan para pelanggan mendapatkan produk yang mereka ingini dan juga menggapai kepercayaan mereka untuk terus senantiasa menjadi customer kami. Lalu kita memiliki ancaman dari luar, yaitu pertama, mafia dan tengkulak. Walaupun kita secara tidak langsung mengambil peran mereka, walaupun kita menjadikan mereka mitra, namun mereka dapat menjadi ancaman terhadap platform kami. Lalu kita memiliki kelemahan dalam kesiapan infrastruktur internet. Seperti yang kita tahu, pemerataan teknologi di Indonesia belum begitu merata. Untuk itu, pemerataan yang belum terlaksana ini dapat menjadi ancaman bagi kami. Lalu, karena kita menciptakan model bisnis yang baru, di mana teknologi akan bermain, implementasi AI untuk mencapai semua tujuan kami, maka kita harus mengedukasi peternak untuk menerima model bisnis yang baru yang sangat jauh berbeda dengan proses bisnis konvensional yang seperti mereka ketahui. Apa saja fitur yang kita hadirkan di platform kami? Kita menghadirkan fitur pencarian hasil peternakan, chatting, sistem keuangan, informasi harga, tabungan syariah, jual beli hasil peternakan, dan juga sistem lelang sekaligus investasi. Di mana beberapa aplikasi serupa seperti kami sebagai desa ternak, kandangin, dan ternak Indonesia tidak memilikinya. Beberapa fitur yang mereka tidak miliki akan kami hadirkan semuanya dalam platform kami. Nah, saya akan membahas mengenai market share, jumlah daging yang terdistribusi di Indonesia. Apalagi kita berfokus di Jawa Barat.
saya akan membahas mengenai sudut pandang TAM atau Total Addressable Market. Seperti yang kita tahu, rata-rata total kebutuhan daging di Jawa Barat itu berkisar di angka 860 juta kilogram per tahunnya. Di mana apabila kita melihat dari lingkup yang lebih kecil atau SAM, Serviceable Addressable Market, yaitu perspektif yang dapat dijawab kebutuhannya, itu hanya berkisar di angka 10% dari 860 juta itu, yaitu sekitar 8,6 juta kilogram per tahun. Nah, kita asumsikan pemain di sini terdapat 10 startup dan kami merupakan salah satunya. Maka dari itu, kami asumsikan kami dapat berperan 10% dari angka yang sudah disebutkan saya tadi. Untuk SOM atau share of market, kami dapat menghasilkan 860 ribu kilogram per tahun. Untuk itu, kurang lebih kita dapat menghadirkan kurang lebih 72 ton per bulan untuk angka produksi dari platform kami yang dapat mendistribusikan. Bicara mengenai pertumbuhan, perusahaan kami sudah menargetkan beberapa target pertumbuhan seperti sudah merangkul 40 peternak, memasang 2 iklan, 2 B2B, dan juga menjangkau 3 kabupaten. Dan angka ini akan kami asumsikan bertumbuh sebesar 120% per tahunnya, sehingga pada tahun 2025 kita sudah merangkul 82 peternak, 20 iklan, 10 B2B, dan sudah menjangkau 3 provinsi di Indonesia. Nah, pada tahun ini juga merupakan puncak kejayaan kami, karena kita memiliki 4 revenue stream terbesar. Yang pertama dari subscriber. Nah, para peternak dapat berlangganan fitur-fitur premium, seperti mereka dapat mengakses informasi-informasi untuk mengelola hasil stok mereka, menggunakan fitur-fitur yang tidak diinginkan apabila peternak tidak berlangganan. Lalu kita juga dapat mendapat revenue stream dari B2B, yaitu kita dapat menjadi penyedia bahan baku untuk produk mereka. Kita juga dapat menjual big data atau insight dari customer yang menggunakan aplikasi kami untuk kami jual ke perusahaan-perusahaan lainnya untuk mendapatkan analisis kebutuhan customer yang lebih tepat. Dan juga kita memiliki advertise, yaitu sarana iklan. Kita dapat memasang iklan di dalam aplikasi maupun di luar aplikasi. Dan biaya-biaya iklan itu apabila user mengklik iklan kami, maka kami akan dapat menjadikan itu sebagai revenue stream kami. Untuk financial projection sendiri, dari revenue teman-teman, revenue merupakan penghasilan yang dapat kami hasilkan. Berkisar di angka 330 juta per tahunnya untuk tahun pertama yang terdiri dari sales fee, peternak join fee, dan yang lainnya. Nah, angka revenue ini untuk menutup cost yang berkisar di antara 181 juta, di mana cost ini terdiri dari pengimplementasian AI, perawatan platform, dan juga pengoptimasiannya. Lalu, profit yang kami hasilkan itu berkisar di angka 151 juta. Dan kita memiliki return on investment atau ROI sebesar 2,17% per tahun. Dan kita akan menyentuh titik BRP dalam jangka waktu 0,35 jam atau sekitar 4 bulan dan 27 hari. Berikut adalah prototipe yang kita hadirkan. Kita memiliki laman utama dan juga setting profil. Lalu kita memiliki fitur cek, dan yang di tengah ini merupakan fitur yang sudah saya nantikan untuk jelaskan kepada kalian. Ini merupakan fitur pencarian hewan ternak, namun bersistem seperti Tinder, di mana pengguna dapat menandakan hewan ternak yang mereka sukai untuk kemudian disimpan dan dapat ditinjau kembali. Itu juga menghadirkan laman investasi untuk bagi para investor melihat ROI dan juga slot yang tersedia. Kita juga menampilkan laman untuk pencarian produk hewan ternak. Kita juga memiliki beberapa contoh packaging yang membuktikan kesiapan kami akan segera diimplementasikannya teknologi kami untuk membantu para peternak di Indonesia. Teman-teman juga dapat mengecek laman Instagram kami di Aska Syariah. Untuk menutupnya saya akan memberikan sebuah quote. To solve a problem, you have to recognize your share of responsibility. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.